Yang terhormat Ibu Anggorawati selaku Kepala Urusan Layan TI, alhamdulillah dan puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk melakukan kegiatan sosialisasi aktivasi SSO pada siang hari ini, meskipun dilakukan secara online. Semoga kita selalu sehat dan hati dalam keadaan bahagia selalu. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nurul Hidayati selaku MC pada siang hari ini, dan izinkan pula saya akan membacakan susunan acaranya. Untuk yang pertama, pembukaan dan doa, kemudian pemutaran lagu Indonesia Raya serta Mas Telkom University, kemudian kata sambutan dari Kepala Bagian Riset dan Layanan TI, setelah itu pemaparan dan penjelasan User Education, SSO, dan Layanan TI oleh rekan-rekan saya, Mas Bara dan Mbak Sarah. Kemudian ada sesi tanya-jawab dan diskusi, terakhir ada penutup. Mari kita buka agenda siang hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selanjutnya akan dilanjutkan pemutaran lagu Indonesia Raya dan Mas Telkom University. Untuk operator disilahkan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita radu asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil bangga sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan berdiri, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua
menunjukkan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan buktimu, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, selanjutnya akan ada sambutan dari Kepala Bagian Riset dan Layanan Teknologi Informasi kepada Ibu Maya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa baru semuanya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita diberi kenikmatan bisa berkumpul hari ini di tempat yang sama dalam rangka sosialisasi aktivasi single sign-on dan layanan IT di Direktorat Putih. Perkenalkan, saya Mas Jawati, perwakilan dari Direktorat Pusat Teknologi Informasi, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua mahasiswa baru Telkom University, terutama saat ini yang di jadwal sesi ini ya, Fakultas Informatika. Serta kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada adik-adik semua ya, mahasiswa baru Telkom University. Acara ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan bagaimana cara aktivasi single sign-on, sehingga di mana nanti adik-adik mempunyai satu akun yang dapat digunakan untuk mengakses layanan IT yang diberikan oleh Direktorat Putih. Seperti misalnya nanti adik-adik bisa mengakses aplikasi, baik itu aplikasi Igrasias, aplikasi MyTelU Mobile, ataupun portal 1 Telkom University. Selain itu, nanti dari akun tersebut bisa digunakan untuk akses lisensi berupa Microsoft 365, serta nanti juga adik-adik dengan akun tersebut dapat melakukan koneksi internet jika nanti adik-adik belajar ya di Telkom University. Untuk lebih jelasnya nanti akan secara rinci akan dijelaskan oleh tim Service Desk Pusat Teknologi Informasi yang akan diwakili oleh Mas Bara dan Mbak Sarah. Kami juga ingin menyampaikan ucapan permohonan maaf jika misalnya nanti pada saat acara gitu ya ada kekurangan selama berlangsungnya acara tersebut. Mungkin itu sedikit sambutan dari kami. Semoga ada hikmah yang dapat dipetik dalam acara yang berlangsung dan juga nanti adik-adik dapat langsung mengimplementasikan semua yang dijelaskan oleh tim Service Desk, sehingga adik-adik dapat mengakses layanan IT yang disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Maya atas penyampaian sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi, User Education SSO, dan layanan teknologi informasi. Kepada rekan-rekan mahasiswa, harap disimak supaya perjalanan aktivasi bisa dilancarkan. Dan sebagai informasi juga, karena ini sering dipertanyakan sebelumnya, untuk kegiatan sosialisasi ini, materi atau rekod akan kami share ke website Service Desk setelah selesai kegiatan. Jadi tidak perlu khawatir untuk yang nantinya terlewat dapat memutar ulang kembali rekaman sosialisasinya ya teman-teman. Baik, kalau begitu tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai saja sosialisasinya. Kepada Mas Bara dan Mbak Sarah dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kembali. Di sini saya Bara, yang akan memandu teman-teman untuk sesi sosialisasi aktivasi SSO mahasiswa baru Telkom University tahun 2024-2025. Sebelumnya mohon izin teman-teman ya, ingin menyampaikan terlebih dahulu untuk sosialisasi kali ini mohon disimak selama
sosialisasi berlangsung dikarenakan akan sedikit panjang. Nanti jika ada teman-teman ingin menyampaikan beberapa pertanyaan bisa disampaikan pada kolom chat. Nanti akan dibantu oleh rekan-rekan teman saya. Dan untuk sesi awal ini akan ada jeda nantinya, dan di setiap jeda sesi teman-teman bisa langsung ajukan pertanyaan secara langsung atau on mic, tapi dimohon untuk raise hand terlebih dahulu dengan fitur yang tersedia pada aplikasi MS Teams. Dan nanti juga saya akan nyebut nama teman-teman yang pertama untuk raise hand. Baik, jadi kita langsung saja untuk sosialisasi kali ini. Mungkin di sini teman-teman belum familiar ya dengan single sign on atau SSO. Jadi SSO ini sistem autentikasi yang memungkinkan pengguna mengakses beberapa aplikasi menggunakan username dan password yang sama. Jadi selama teman-teman nantinya akan kuliah di Telkom University bisa mengakses beberapa akun layanan yang ada di Telkom University seperti itu. Nah, untuk layanannya di sini dimulai dengan satu framework ya, teman-teman ya. Ada satu framework, ada Igracias, ada Microsoft 365, ada Teleconnect, My Telemobile, dan Blog Mahasiswa. Dan kita langsung aja yang ke pertama itu di bagian satu framework. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian aktivasi SSO, teman-teman bisa akses terlebih dahulu untuk webnya itu di web1.telkomuniversity.ac.id. Nah, jika teman-teman udah akses ke web tersebut, bisa langsung diklik bagian kanan bawah, ada klik tombol buat akun SSO. Oke, di sini kan di layar teman-teman sudah kelihatan ya tampilan untuk verifikasi NIK. Nah, di sini teman-teman perlu diperhatikan ya, NIK itu nomor induk kependudukan. Jadi untuk mendapat NIK itu ada di nomor KTP teman-teman masing-masing. Nah, bagi teman-teman yang belum punya KTP, bisa untuk mengambil nomor KK-nya di kartu keluarga. Diulangi lagi untuk teman-teman, pengisian NIK ini bukan sekedar nomor induk mahasiswa atau nomor induk ketika teman-teman sekolah SMA ya, tapi nomor induk kependudukan di KTP teman-teman masing-masing seperti itu. Nah, sebelum input nomor NIK-nya, teman-teman pilih aktivasi sebagai mahasiswa, dilanjutkan dengan pengisian nomor KTP. Nah, jika sudah teman-teman isi nomor KTP, bisa diklik verifikasi. Oke, di sini ada tampilan ini ya teman-teman ya, registrasi OTP kode. Nah, jadi ntar ketika teman-teman udah klik verifikasi, nanti akan ada pesan melalui email teman-teman ya, yang sebelumnya sudah terdaftar di registrasi sheets ya. Jadi untuk kode OTP-nya bisa teman-teman ambil melalui email, lalu diinputkan ke bagian masukkan kode OTP, lalu teman-teman nanti klik konfirmasi. Seperti itu. Nah, lanjut di sini ada tampilan untuk buat kata sandi. Perlu diperhatikan ya teman-teman ya, di situ di bawah kalimat buat kata sandi ada nama lengkap teman-teman, mohon disesuaikan juga terlebih dahulu. Lalu nanti disesuaikan juga nomor induk mahasiswa atau NIM-nya. Nah, untuk username-nya teman-teman bisa baca di bagian deskripsi ya di atas ya. Ada tulisannya nama pengguna. Nah, itu username teman-teman. Lanjut untuk kata sandinya bisa teman-teman lihat di bagian kriteria password ya. Mohon disesuaikan aja untuk kriteria sandinya. Jika sudah disesuaikan untuk kata sandinya, bisa dikonfirm kembali kata sandinya sesuai teman-teman ketik di kolom sebelumnya. Jika sudah untuk kata sandinya, bisa teman-teman klik simpan. Oke, lanjut. Ini tampilan ketika teman-teman udah buat kata sandi ya. Di sini ada ketentuan yang teman-teman perlu baca. Jadi jika sudah teman-teman membaca ketentuan tersebut, bisa di scroll aja ke bawah sampai
ada kalimat pernyataan dan persetujuan data pribadi, nanti teman-teman bisa checklist, saya telah membaca dan menyetujui peraturan yang berlaku, seperti itu. Jika sudah checklist box tersebut, bisa teman-teman langsung aja klik simpan. Baik, ini tampilan ketika teman-teman sudah melakukan aktivasi SSO. Nanti teman-teman bisa sesuaikan juga untuk nama lengkapnya apakah sudah sesuai yang dibuat. Dan di sini juga ada beberapa 5 layanan ya teman-teman ya, bisa diperhatikan ada iGrasias, ada Telio 1, ada Microsoft 365, ada Telio Connect, dan ada My Telio Mobile. Baik, karena sebelum melanjutkan sesi selanjutnya, bisa 5 orang untuk mengajukan raise hand terlebih dahulu. Jika ada yang bertanya secara langsung. Kaget lah. Baik, paling saya sebut ya namanya ya. Yang pertama dulu, Firasi Azizi. Bisa ajuin pertanyaan. Halo, Kak Firasi Azizi. Halo, Ya, ada suaranya. ya. Ya, gimana Kak? Oh, nggak ada pertanyaan jelas. Baik, lanjut ke Kak Devrosan. Mungkin bisa lanjut pertanyaannya. Halo Kak Devrosan, mungkin mau ingin bertanya? Baik, lanjut ke kalau nggak ada, baik ke Kak Muhammad Fahrim Heriana. Mungkin ada pertanyaan? Halo, tes. Ada suara? Kak Fahrin? Halo, ya ada. Ya, gimana? Ada mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Cukup. Cukup. Baik. Baik, lanjut mungkin dari Kak Syakwil Ajirur. Oke, ada pertanyaan? Halo Kak Syakwil. Nggak ada, Pak. Enggak ada. Oke. Baik, mungkin lanjut aja. Baik. Kita lanjut untuk Pak, saya izin bertanya, Pak. Oh, boleh. Kenapa? Itu namanya tuh boleh dilihatkan lagi link masuk SSO-nya. Tadi saya nggak keburu ya. ketik. Link SSO-nya ya. Link masuknya ya ke akses satunya. Iya. Oh, boleh. Ada di layar laptopnya nggak, Mas? Nggak? Ada nggak? Oh, boleh. Oke, udah ada. Makasih ya, Pak. Siap. Pak, saya Baik. boleh bertanya nggak? Boleh. Dari Muhammad Badran ya? Iya. Oh, iya, lanjut. Ini SSO itu buat apa ya, Kak? Kalau boleh tahu. Ya, gimana? SSO ini buat apa ya, Kak? Kalau boleh tahu. Oh, ini jadi SSO ini, nah ini Kak. Jadi SSO ini tuh nanti berguna selama Kakak perkuliahan ya Kak ya. Jadi untuk layanan SSO itu ada terbagi 6 di sini Kak. Ada satu framework, ada iGrasias, ada Microsoft 365, ada Teleconnect, My Telio Mobile, dan Blog Mahasiswa. Nah, nanti selama Kakak kuliah di Telkom University itu nanti akan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di Telkom University seperti itu. Dan Oke, juga nanti baik, ada Kak. ya, iya. Baik, mungkin dilanjut aja ya untuk materi kali ini. Kita lihat ini lagi juga. Satu framework. Oke, lanjut kita ke materi selanjutnya, itu satu framework. Nah, untuk satu framework ini adalah kumpulan dari berbagai aplikasi yang tersedia sehingga dapat digunakan atau diakses hanya dengan satu kali login saja. Jadi satu framework ini
ketika teman-teman nanti akses office.com atau akses LMS, jika udah login satu framework, nanti tidak perlu login lagi karena udah tersimpan di cookiesnya, seperti itu. Boleh lanjut. Nah, untuk aksesnya sama seperti sebelumnya, akses itu di web1.telkomuniversity.ac.id. Nanti teman-teman bisa pilih klik Connect with Microsoft 365 ya. Oke, nah di sini perlu diperhatikan ya teman-teman ya untuk pengisian username. Jadi username itu nanti teman-teman bisa dapatkan ketika aktivasi SSO ya teman-teman ya. Jadi ketika membuat kata sandi, di bagian deskripsinya ada tulisan nama pengguna. Nah itu username teman-teman. Jadi untuk input username-nya jangan lupa ditambahkan di sini @domain@student.telkomuniversity.ac.id. Nah, untuk passwordnya nanti teman-teman bisa disesuaikan ketika aktivasi SSO, seperti itu. Lalu nanti kalau udah masukkan password, diklik sign in. Nah, di sini mohon diperhatikan juga untuk mengaktifkan aktivasi MFA ya teman-teman ya. Jadi mungkin beberapa teman-teman sudah tahu fungsi MFA itu seperti apa. Perlu saya terangkan dikit, untuk MFA itu adalah metode autentikasi yang mengharuskan pengguna untuk menyediakan 2 atau lebih metode verifikasi untuk mengakses aplikasi Office 365. Dan MFA ini juga membantu teman-teman dalam menjaga akun pengguna ya, sebagai pengguna di universitas. Jadi mencegah hacker dapat tidak mendapatkan akses informasi pribadi seperti itu. Oke, nah setelah itu teman-teman bisa diklik next. Nah, di sini perlu diperhatikan teman-teman ya. Di sini teman-teman nanti ada tampilan untuk mengaktifkan autentikator gitu. Jadi di sini teman-teman bisa memilih, ada 2 opsi ya teman-teman ya, menggunakan Google Authenticator atau Microsoft Authenticator. Jika teman-teman ingin menggunakan Google Authenticator, bisa diklik yang I want to use a different Authenticator app. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan Microsoft Authenticator, bisa langsung diklik next saja seperti itu. Jadi diulangi lagi, jika teman-teman ingin menggunakan aplikasi Google Authenticator bisa yang diklik I want to use different Authenticator apps. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan Microsoft Authenticator, bisa langsung diklik next saja. Boleh lanjut. Nah, lalu jika di sini untuk di panduannya kan ini menggunakan Google Authenticator ya teman-teman ya. Jika sudah, nanti teman-teman bisa langsung diklik next saja, seperti diklik next saja. Nah, di sini menampilkan scan barcode ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang udah install aplikasi autentikatornya, bisa disesuaikan aja. Biasanya tuh di tiap aplikasi itu ada tombol icon tambah. Nanti pilih aja yang pindai QR atau scan QR code seperti itu. Nanti teman-teman tinggal buka aplikasinya, lalu scan QR code. Lalu diklik next. Nah, lanjut. Nah, untuk ketika teman-teman ini ya udah scan autentikatornya, nanti ada muncul 6 kode digit teman-teman ya di aplikasi autentikatornya. Lalu teman-teman input ke enter 6 digit yang ada di layar seperti itu. Jika sudah, nanti teman-teman bisa lalu klik next saja. Nah, untuk metode keduanya, jika sudah aktifkan autentikator, nanti mohon verifikasi nomor HP juga. Jadi teman-teman bisa dilihat di layar untuk nomor HP-nya yang mohon diisi dengan angka 8, diawali dengan angka 8. Lalu ntar teman-teman pilih yang text me a code juga boleh, atau pilih call me juga boleh. Nah, jika sudah memasukkan nomor HP, teman-teman bisa langsung klik next saja. Nah, untuk pengisian kode CAPTCHA, itu teman-teman bisa disesuaikan nantinya. Untuk pengisiannya itu dari kiri ke kanan, terus kiri ke kanan juga gitu. Jadi kalau di layar seperti ini, jadi dimasukinnya 6YY KDP seperti itu. Dan disesuaikan juga ya untuk huruf kecil atau huruf besarnya juga ketika masukin kode CAPTCHA seperti itu. Lalu jika sudah masukin kode CAPTCHA, bisa diklik next saja.
Nah, lalu nanti ada verifikasi nomor HP teman-teman. Nanti biasanya itu dari Microsoft-nya mengirimkan kode SMS melalui SMS. Itu isinya 6 digit. Teman-teman bisa input kode 6 digit tersebut. Jika sudah, teman-teman nanti klik next. Nah, ini notifikasi tampilannya jika berhasil memasukkan kode 6 digit ya dari SMS. Seperti itu. Jika sudah, bisa diklik next. Nah, untuk app passwordnya, jadi di sini nanti ada tampilannya teman-teman ya untuk memasukkan app password buat di Microsoft-nya atau di Google-nya. Teman-teman bisa masukin ini untuk key-nya itu di Telio Microsoft gitu. Jika teman-teman sudah masukin Telio Microsoft, nanti bisa diklik next saja. Nah, ini tampilan jika teman-teman sudah menginput app password sebelumnya, dan mohon juga disimpan ya jika ada kolom password yang tertera di layar, nanti di copy aja dan teman-teman bisa simpan di sticky note atau note di HP laptopnya. Lalu diklik done jika sudah. Nah, ini sebagai contoh jika teman-teman login ke office.com. Nanti meminta kode 6 digit. Nah, untuk kode itu diambil dari autentikator teman-teman yang sudah install sebelumnya. Nah, untuk kodenya bisa diambil dari autentikator teman-teman, 6 digit, lalu di copy paste, lalu diklik verify. Nah, jadi ini tampilan satu framework ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa aplikasi juga buat mahasiswa dan buat pegawai juga nyatu pada halaman satu framework tersebut. Lanjut. Baik, untuk sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya ya, ke Igrasias, teman-teman boleh bertanya secara langsung. Saya urut dari yang raise hand terlebih dahulu. Baik, dari Kak Hanil Juwanta. Boleh Kak ngajuin pertanyaan? Kak, misalkan jadi Kak, misalkan kok apa sih? Dulu kali kok. Kak, misalkan apa namanya akunnya ini kemarin daftarnya pakai nomor yang lain, bisa nggak untuk diganti lagi? Soalnya kemarin OTP-nya ini masuknya ke yang lain, ke nomor yang lain. Hilang nomor kamu dong. Oh, email ya Kak ya? Nomor telepon. Maksudnya mau diganti yang baru. Untuk autentikator ya Kak ya? Iya. Oh. Paling nanti kita bantu reset ya Kak ya untuk ininya, autentikatornya. Jadi ntar Kakak autentikator ulang lagi. Kita Oh, iya, untuk panduannya ada di kolom chat ya Kak ya. Dan mohon Oke. juga diisi form Kak, ada form kendala di kolom chatnya. Oke. Baik Kak, terima kasih Kak. Terima kasih. Baik, lanjut ke Kak Meteo. Boleh Kak ngajuin pertanyaannya? Tes. Ya, Oke, Kak, masuk. saya udah autentikasi. Nah, pas selesai autentikasi malah keluar lagi Kak ke website yang login. Jadi nggak masuk ke, nggak bisa pas saya pencet lagi hubungkan Microsoft 365-nya, dia malah kelempar lagi saya ke website login. Itu kenapa ya? Boleh dicoba di browser lain dulu nggak Kak? Itu di browser apa sebelumnya? Chrome atau Mozilla atau? Saya di Chrome. Coba ada Mozilla nggak atau Microsoft Edge dulu dicoba? Oke, saya coba dulu. Boleh Kak. Kasih Kak. Iya, kalau misalnya ada keluhan bisa di ini aja Kak, masukin ke form kendala ya, ada di kolom chat. Baik Kak. Oke, lanjut ke Kak Ryan. Boleh Kak ngajuin pertanyaan? Pak, saya mau nanya Pak. Boleh. Yang kata Sandi saya udah masukkan kriterianya sama, cuman nggak bisa Pak. Kriteria sama, nggak bisa itu gimana? Udah untuk
Karakternya udah pas belum? 12. Udah. Udah ya? Udah ada kayak simbol-simbol udah ada, cuman masih ada tulisan kata sandi belum memenuhi kriteria. Oh, udah dicoba 11 karakter dulu, Kak, passwordnya? Jadi jangan dimentokin 12, jadi dicari yang 11 karakter aja dulu. Iya, Pak, udah. Makasih ya, Pak. Oke. Baik, lanjut ke Kak Vira Adelia. Kak, saya mau nanya Oh dulu, iya. Kak. Oh ya, Halo maaf. Kak, Ini izin Untuk Kak Vira tahan dulu ya. Bentar di mute dulu. Gimana Kak ini Ryan? kan Heeh. masuk ke hubungkan Microsoft 365 ya. Heeh. Habis itu kan dia minta username. Username-nya kita berdasarkan apa ya? Username yang maksudnya untuk di autentikatornya atau login ke satunya tadi? Login ke satu, Pak. Login ke satu. Username-nya ada yang ketika aktivasi SSO, Kak? Oh, sesuaiin sama yang SSO itu ya? Ada di ketika kakaknya buat kata sandi itu kan ada di deskripsi paling atas tuh. Nah, itu ada nama pengguna tulisannya. Nah, itu username kakaknya. Kalau untuk melihat username-nya, coba balik, Mbak. Nah, bukan. Oh, ini ya, itu dia tuh. Pak, saya izin bertanya, Pak. Oh ya, makasih ya, Kak. Oke. Baik. Bisa. Baik, lanjut ke Kak Vira Adelia. baik, izin Pak. bertanya Kak, untuk aktivasi akun ini apakah ada tenggatnya? Oh iya, diusahakan segera mungkin ya Kak untuk aktivasi SSO-nya. Lalu apakah hanya bisa di-apply lewat laptop atau bisa lewat handphone? Diusahakan lewat laptop ya Kak, karena nanti ada proses scan autentikator itu membutuhkan 2 device Kak. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Tanya lagi, Bang. Komisi, Pak. Lanjut Muhammad Randi Anggara. Dengar. Ya, gimana Kak? Jadi saya mau nanya ini Kak. Kan tadi itu disuruh, kan pas aktivasi SSO, itu ada kode OTP-nya itu harus dari email yang dari sheet itu kan? Ya. Apakah itu bisa pakai email yang lain? Karena email saya yang untuk registrasi sheet ini tidak bisa digunakan, dinonaktifkan. Baik, untuk email ya Kak ya. Jadi emailnya masuknya ke email lain ya untuk kode Ya, ya. OTP-nya. Untuk kendala tersebut bisa isi form kendala dulu Kak di kolom chat. Oke, makasih ya Kak. Siap, sama-sama. Permisi Kak, saya mau tanya. Urutannya Kak ya? Iya. Punten ya Kak ya. Oke, lanjut ke Gagi Farbintang. Mungkin ada pertanyaan Kak? Halo. Halo Pak. Kedengaran nggak Pak? Kedengaran. Tadi kan apa sih yang Telyu 1 itu bukan ya kita ya? Iya, kenapa Telyu 1? Nah, habis dipindai kode QR-nya itu udah berhasil atau apa harus ada langkah lagi Kak? Pak? Kalau udah berhasil masuk belum? Udah ada namanya Telkom University terus sama ya udah. akun saya di bawah emailnya. Oke, berarti udah Kak. Udah. Oh iya, ya udah baik. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Pak, paling ini yang terakhir ya, biar kita lanjut ke sesi berikutnya ke Kak Ahmad Fitria. Oh, udah. Paling lanjut ke Kak Raditya Vihandik.
Selamat siang. Udah masuk belum? Yang, yap, gimana? Jadi ini pertanyaannya selain tentang autentikator, saya ada pertanyaan terkait SSO. Oke. Pertanyaan saya, kalau misalnya untuk penggunaan SSO ini, misal kita udah nggak jadi mahasiswa lagi, jadi kita bisa akses Microsoft 365 masih bisa diakses atau gimana? Bisa diakses setelah Udacity 6 bulan setelah Udacity, Kak. Jadi ketika kakaknya nyimpan data-data kuliahnya di Microsoft 365 bisa kakak backup terlebih dahulu. Berarti bakal dihapus otomatis kalau udah lulus ya? Betul. Ya, sih. Sama kalau misalnya autentikator app itu bisa, jadi metode autentifikasi kalau ditambah, mau tambah lagi bisa nggak? Bisa, Kak. Oh ya udah. Makasih, itu aja sih dari saya. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih kembali. Baik, kita lanjut untuk materi selanjutnya ya. Baik, di sini ada materi selanjutnya itu Igrasias. Igrasias itu adalah Integrated Academic Information System. Jadi sebuah portal akademik dan non akademik untuk melayani kebutuhan mahasiswa dan dosen secara online. Jadi nantinya teman-teman untuk perkuliahan melihat jadwal atau nilai bisa melihat di portal Igrasias seperti itu. Nah, untuk aksesnya juga sama ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa melalui akses portal 1 atau bisa langsung kunjungin ke website igrasias.telkomuniversity.ac.id. Jadi untuk aksesnya bisa dua opsi ya teman-teman ya. Bisa akses melalui portal 1, ada ikon Igrasias di tampilan layar teman-teman. Dan juga bisa akses melalui igrasias.telkomuniversity.ac.id. Baik, lanjut. Nah, untuk jadi ini tampilan portal Igrasias ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa klik login. Lalu nanti ada opsi ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pilih mahasiswa. Nah, di sini penginputan username dan password. Perlu diperhatiin ya teman-teman ya, untuk penginputan username itu tanpa menggunakan domain as student. Diulangi lagi, jika untuk penginputan username tanpa menggunakan domain as student.telkomuniversity.ac.id. Jadi teman-teman pure memasukkan username aja. Username itu ketika teman-teman mengaktifasi SSO. Dan untuk passwordnya sama juga dengan ketika teman-teman aktivasi SSO sebelumnya. Ketika sudah input username dan password, teman-teman bisa klik login. Nah, jadi ini untuk tampilan dashboard Igrasias. Nah, seperti saya bilang untuk dashboard Igrasias di sini ada tampilan teman-teman nantinya akan digunakan selama perkuliahan di Telkom University. Lanjut, jika teman-teman sudah login Igrasias, bisa teman-teman aktifkan aktivasi app out sama kayak tadi untuk mengaktifkan autentikator. Jadi untuk mengaktifkannya teman-teman bisa download aplikasinya juga Google Authenticator. Lalu jika sudah download Google Authenticator, teman-teman bisa pilih di bagian layar teman-teman ya, ada di sini bagian akun. Dan ketika sudah diklik akun, nanti teman-teman pilih pengaturan out. Nah, jika sudah pilih pengaturan out, di sini ada tulisan apps out setting. Teman-teman bisa langsung klik aja. Nah, untuk step by step dari cara mengaktifkan autentikator Igrasias, di sini ada 4 langkah teman-teman ya. Jadi teman-teman sebelumnya download install aplikasi Google Authenticator-nya dulu. Untuk pengguna Android bisa download di Play Store dan untuk pengguna iOS menggunakan App Store. Jika sudah, teman-teman bisa ikuti langkah kedua, diklik bagian generate. Nanti generate ini menampilkan QR code ya teman-teman ya. Teman-teman bisa scan QR code-nya. Jika sudah, masuk ke langkah ketiga. Nanti teman-teman bisa ada status untuk ketika scan QR-nya. Dan langkah keempat, teman-teman memasukkan kode token out-nya. Nah, untuk token out-nya itu nanti ada di aplikasi Google Authenticator-nya. 6 digit. Jika sudah, nanti teman-teman bisa memasukkan 6 token digit tersebut ke kolom isi token, lalu diklik, silakan klik di sini. Nah, lanjut. Nah,
Baik, sebelum lanjut ke materi Microsoft 365, ada mau ditanyakan, boleh raise hand. Saya masih Jadi biar saya panggil ya satu-satu ya. Jadi jangan ada open mic. Paling dari Kak Zaki Fauzan, boleh bertanya Kak? Zaki Fauzan ada? Oh, nggak ada. Baik, lanjut ke Kak Siti Robiah. Kak Siti Halo. Robiah. Oke. Halo Kak, Iya, izin gimana Kak? bertanya, kebetulan saat ini saya posisinya tinggal di Singapura. Nah kemarin itu saya melakukan pengaktifasian untuk akun SSO-nya, di sini jaringannya nggak bisa ya Kak. Dan untuk melakukan pengaktifasian akun SSO-nya saya dibantu sama teman saya yang tinggal di Indonesia. Untuk saat ini akun SSO-nya sudah aktif. Nah jika kendala tersebut terjadi lagi di aplikasi yang akan saya buka selanjutnya, apa yang harus saya lakukan ya Kak? Karena dia kayak ada muncul pop-up error gitu. Pop-up-nya boleh ditahu Kak, notifikasinya apa tulisannya? Oke, jadi waktu kemarin proses pemasukan nick di layar utama yang SSO itu, cuman ada muncul pop-up gagal terus error. Cuma kayak gitu aja dan nggak bisa berlanjut. Jadi saya dibantu sama teman saya yang tinggal di Indonesia untuk melakukan pengaktifan akun SSO-nya kemarin. Jadi pertanyaan saya kalau seandainya itu terjadi lagi di aplikasi-aplikasi yang akan saya buka nanti, misalnya ada munculnya pop-up yang sama, apa yang harus saya lakukan? Karena saya kemarin coba untuk hubungi admin tapi tidak ada jawaban sampai saat ini. Terima kasih. Berarti kakaknya udah aktivasi SSO ya sebelumnya ya? Saat ini sudah karena dibantu sama Oke, dibantu. orang ya. Oke. Yang ada di Indonesia. Maksudnya jika ada kendala yang sama, apakah ada bantuan atau lain-lain yang harus saya lakukan gitu? Boleh Kak, ada di kolom chat nanti ada nomor layanan kami Kak, jika ada kendala. Oh baik, terima kasih Pak. Boleh dicatat ya Kak ya, nomor kendalanya ada di kolom chat. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, lanjut ke Kak Sevandri Haika. Halo Kak Sevandri Haika, ada suaranya? Ada suaranya Kak? Kak Seva, oh enggak. Udah. Lanjut ke Kak Muhammad Adam Abdurrahman. Ada yang mau ditanyain Kak? Muhammad Adam Abdurrahman. Nggak jadi Kak. Oke, Udah baik. Lanjut ke Kak Nabil Zainuddin. Ada pertanyaan Kak? Dari Kak Nabil mungkin ada pertanyaan? Nggak ada juga ya. Lanjut ke Kak Nadifa Eka. Apakah ada pertanyaan? nggak jadi Pak, masih aman, aman-aman. Halo, Ya, gimana Kak? Kak Nadifa Eka. Nggak apa-apa, nggak jadi, aman. ini kan sebelumnya saya kan yang masuk akun Telu1 ini kan habis masukkan password kan pertamanya kan salah. Habis itu selanjutnya benar. Tiba-tiba error, Kak. Itu masukin passwordnya di mana Kak? Maksudnya lagi akses apa? Posisinya di mana? Yang username itu. Di username Igracias ya Kak? Atau di mana ya? Nah, yang ini. Oh, yang ini. Username udah masukin Kak? Udah ditambahin domainnya belum Kak? Student. Apa? Udah ditambahin domainnya belum? Ada tambahan di setelah Kakak masukkan username itu ada tulisan student. Iya. Udah dimasukin? Udah.
Udah, oke. At student.telkomuniversity.ac.id nggak ada tipu kan ya? Iya, Oke, kalau udah diklik next bisa nggak? next. Bisa, habis itu kan password kan. Masukin passwordnya Pertama bisa. salah, habis itu kedua passwordnya bisa. Habis itu Udah bisa nggak berarti. lama webnya error gitu. Oh, dicoba di browser lain lagi, Kak? Atau Kakak lakukan catch aja pada browsernya dulu? Gimana? Kakak nyobanya di browser yang berbeda. Jadi Kakak ini aksesnya pakai browser apa? Chrome. Chrome. Boleh Kakak ada Mozilla nggak atau Microsoft Edge? Bisa dicoba salah satu dari aplikasi dari browser tersebut. Oke, baik. Oke, Kak. Mas, saya mau nanya, Mas. Baik, untuk sesi tanya nanti kita lanjut lagi ya. Kita lanjut dulu ke materi selanjutnya. Microsoft 365. Jadi ini, oh ya. Baik, untuk materi Microsoft 365 saya lanjutkan kepada rekan saya, Mbak Sarah. Oke, terima kasih Mas Bara. Teman-teman mohon perhatiannya ya untuk yang Microsoft 365 dan layanan setelahnya. Ini tidak perlu langsung dicoba, jadi teman-teman bisa disimak saja terlebih dahulu untuk layanan-layanan yang selanjutnya seperti itu. Ini yang pertama saya lanjutkan ke Microsoft 365. Nah, di sini merupakan layanan Microsoft yang bisa teman-teman dapatkan ya selama menjadi mahasiswa Telkom University. Jadi, Microsoft 365 ini atau layanan lainnya, seluruh layanan begitu ya teman-teman, ini diakses selama menjadi mahasiswa saja. Apabila sudah alumni seperti itu ya, teman-teman tidak bisa mengakses layanan-layanan di Telkom University. Oke. Nah, untuk aksesnya, teman-teman bisa langsung akses link atau URL ke website office.com. Nah, nanti akan disuguhkan tombol sign in, teman-teman bisa diklik saja tombol sign in-nya. Kemudian dimasukkan username ditambah @student.telkomuniversity.ac.id atau email ya teman-teman, dan masukkan password SSO yang sudah dibuat sebelumnya, dan kemudian klik sign in. Nah, untuk kode autentikator ini sama seperti sebelumnya yang sudah teman-teman install di handphone masing-masing. Jadi untuk aplikasi autentikator tidak diperkenankan untuk di-uninstall ya teman-teman. Nah, kemudian apabila teman-teman menggunakan metode verifikasi menggunakan nomor telepon, apabila nomor teleponnya berganti, itu bisa di-request untuk reset verifikasi autentikasinya ke service desk seperti itu ya. Nanti setelah dimasukkan, teman-teman klik verify saja. Nah, ini layanan-layanan yang akan teman-teman dapatkan di Microsoft 365. Teman-teman bisa klik tombol titik-titik yang ada di sebelah kiri ini untuk melihat aplikasi apa saja sih yang bisa teman-teman dapatkan, seperti itu ya. Nah, untuk jadi catatan juga teman-teman, untuk email ini karena sudah beralih ke layanan Microsoft, untuk menggunakan email ini silahkan aksesnya Microsoft Outlook. Jadi untuk email tidak lagi menggunakan Gmail ya teman-teman, di Telkom University ini menggunakannya Outlook, seperti itu. Untuk akses panduan instalasi Microsoft Office 365, teman-teman bisa scan di barcode yang terlampir di layar. Nah, ini akan saya jelaskan terlebih dahulu sedikit step by step-nya untuk instalasi Microsoft Office 365. Nanti teman-teman di sebelah kanan atas ada tombol install Office ya, apabila sudah masuk ke office.com. Nanti bisa langsung diakses saja, diklik tombolnya, kemudian pilih yang Office 365 Apps. Nah, teman-teman, kalau ada aplikasi Microsoft versi lainnya di laptop atau PC teman-teman masing-masing, itu di-uninstall terlebih dahulu untuk menikmati
akses Office 365 ini. Nanti si filenya ini teman-teman klik save saja untuk disimpan di komputer teman-teman masing-masing, seperti itu ya. Nah, apabila sudah selesai instalasi, nanti akan muncul aplikasi-aplikasi Microsoft yang sudah terinstall. Nanti teman-teman bisa dibuka saja salah satu aplikasinya. Di sini misalkan contohnya Microsoft Word seperti itu ya. Ada tombol sign in di sebelah kanan atas, nanti teman-teman klik saja. Nah, kemudian teman-teman untuk sign in-nya seperti biasa masukkan email teman-teman atau username SSO ditambah @student.telkomuniversity.ac.id dan password SSO yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, perlu jadi perhatian ya teman-teman, apabila sudah sign in setiap aplikasi Microsoft yang teman-teman gunakan akan selalu ada notifikasi seperti yang tertampil di layar. Mohon tidak dicentang allow my organization to manage my device-nya. Bisa di-uncheck saja, kemudian diklik OK. Nah, karena apabila teman-teman men-checklist ya yang tadi allow my organization to manage my device, itu akan menyebabkan perangkat teman-teman dikelola oleh Microsoft. Sehingga teman-teman akan beresiko kehilangan akses modifikasi data seperti edit, hapus, seperti itu ya. Nah, untuk panduannya teman-teman bisa scan di layar gitu ya, atau diakses nanti di website Service Desk seperti itu. Nah, untuk penanganan singkatnya saya jelaskan terlebih dahulu. Apabila teman-teman terlanjur klik allow seperti itu ya, teman-teman bisa diklik menu Windows, kemudian pilih Profile, kemudian pilih Change Account Setting. Nah, di pengaturan ini teman-teman akan melihat pengaturan account, kemudian scroll di bawah ini ada akses work or school. Nah, apabila sudah termanage gitu ya, terlanjur termanage, di sini akan muncul daftar email Telkom University yang tersambung ke device-nya. Ini nanti di-disconnect saja. Nah, nanti teman-teman akan terbebas dari allow my organization seperti itu. Kemudian untuk layanan selanjutnya, di sini ada MyTelu Mobile teman-teman ya. Aplikasi mobile untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di lingkungan Telkom University. Oke, untuk aksesnya teman-teman bisa di-download aplikasinya di App Store atau Google Play Store. Bisa di-scan atau di-search saja MyTelu Mobile. Nah, nanti ketika sudah di-install ya, teman-teman ketika klik aplikasinya akan muncul tampilan seperti berikut. Teman-teman bisa diklik masuk saja. Kemudian masukkan username SSO ditambah password SSO yang sudah dibuat sebelumnya. Mohon jadi perhatian ya teman-teman untuk username-nya tanpa @student, jadi hanya username saja seperti itu. Tidak usah email lengkapnya. Nah, ini halaman berandanya teman-teman bisa nanti ketika sudah kuliah ya, teman-teman bisa melihat jadwal kuliahnya, kemudian mengakses berbagai aplikasi yang sudah disediakan, silahkan bisa dieksplor masing-masing ya. Kemudian layanan lainnya teman-teman bisa mengakses Wi-Fi TeluConnect. Ini Wi-Fi gratis selama teman-teman berada di kawasan kampus Telkom University. SSID-nya atau nama jaringannya teman-teman bisa lihat nanti ada list TeluConnect seperti itu ya. Nanti diklik saja dan masukkan username dan password SSO teman-teman ya. Nanti diklik OK. Nah, untuk panduan lengkapnya teman-teman bisa scan QR yang ada di layar seperti itu. Kemudian ini yang menggiurkan nih teman-teman ya, ada produk-produk berlisensi dari Microsoft yang bisa teman-teman nikmati, namanya Azure DevTools. Untuk aksesnya nanti teman-teman bisa masuk ke azureforeducation.microsoft.com/devtools. Nanti ada tombol sign in, teman-teman klik saja.
Kemudian login menggunakan email atau username @student ya teman-teman, dan password SSO seperti biasa, kemudian klik sign in. Nah teman-teman, ini verifikasinya berbeda dengan MFA yang pertama untuk akun Microsoft ya, walaupun sama-sama di Microsoft, tapi ini harus verifikasi lagi. Nah di sini verifikasinya harus menggunakan nomor telepon ya teman-teman. Silahkan country code-nya disesuaikan, kemudian masukkan nomor telepon. Untuk metodenya boleh dipilih text me atau call me. Kemudian apabila sudah menerima digit kodenya, teman-teman nanti masukkan saja di verifikasi code, kemudian diklik verify code. Nah, teman-teman apabila sudah selesai verifikasi ya dari pihak Microsoft-nya akan menampilkan item-item yang bisa teman-teman akses seperti itu. Ini rata-rata software di sini akan digunakan apabila teman-teman sudah berkuliah seperti itu ya. Di sini ada Windows, kemudian VM gitu ya, virtual machine, atau juga ada Visio seperti itu. Nanti teman-teman aksesnya di menu education, kemudian software seperti itu ya. Nah, untuk panduan lengkapnya teman-teman bisa diakses di QR berikut ya, atau di website Service Desk juga bisa. Nah, teman-teman. Kak, mohon maaf Kak, agak kecepatan. Iya. Oh, kecepatan. Oke. Ini teman-teman nggak usah praktek ya, saya kenalin aja terlebih dahulu. Nanti kalau butuh teman-teman boleh di-mention lagi ke Service Desk seperti itu ya, atau di website Service Desk seluruh panduannya ada. Tuh. Karena ini tidak akan langsung digunakan gitu ya, teman-teman. Jadi dikenalkan saja seperti itu. Oke, paling ini yang teman-teman butuhkan. Ada layanan etiket putih teman-teman. Nah kalau teman-teman ada kendala nih atau permintaan terkait layanan kita putih ya, teman-teman bisa diinputkan di etiket putih. Nah teman-teman aksesnya bisa di satu kembali seperti itu ya untuk aplikasi tiketing. Ini di satu.telkomuniversity.ac.id, kemudian klik connect with Microsoft 365. Nah, ini menunya ada di atas ya teman-teman ya. Kalau Igrasias ada di bawah, ini etiket putih ada di atas. Setiap menu ini akan berbeda pada setiap layar laptop atau PC teman-teman masing-masing tergantung luasnya seperti itu ya. Untuk aplikasi tiketing, pilih yang etiket putih. Nah, nanti teman-teman akan muncul halaman seperti berikut. Untuk aplikasi tiketing, nanti teman-teman langsung diklik saja untuk tiket baru. Nah, teman-teman ini tidak perlu dicoba ya. Ini teman-teman bisa mengajukan tiketing apabila ada kendala saja atau ada permintaan, ini baru mengajukan tiketing. Apabila tidak ada kendala, mohon tidak dicoba-coba ya teman-teman karena akan masuk ke data tiketing seperti itu ya. Nanti pilih tiket baru. Nah, teman-teman bisa isikan nih detail keluhan atau permintaan beserta screenshot ya atau file pendukung yang bisa membantu admin Service Desk untuk menangani permintaan atau keluhan teman-teman seperti itu ya. Nanti diklik simpan saja. Nah, untuk memantau tiket teman-teman bisa di menu tiket saya. Nanti ada beberapa progres yang teman-teman bisa lihat seperti itu ya. Nah, teman-teman, progresnya seperti ini. Jadi, apabila tiketnya masih assign, ini sudah ditugaskan ke eksekutor dan akan segera dikerjakan. Apabila tiketnya in progress, tiket sudah mulai dikerjakan. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir atau panik seperti itu ya, apabila tiketnya belum selesai, kok tiket saya nggak selesai-selesai, karena ada SLA seperti itu ya, teman-teman. Jadi tidak misalkan ada keluhan nih teman-teman hari ini saya input keluhan, besok langsung selesai, itu tidak seperti itu ya teman-teman ya. Tidak instan teman-teman, jadi bisa ditunggu proses pengerjaannya. Nanti apabila tiketnya sudah resolve, nah dari tim IT Service Desk akan konfirmasi melalui chat atau WhatsApp teman-teman ya. Jadi dipastikan untuk nomor telepon teman-teman yang terdaftar di Igrasias selalu aktif seperti itu ya. Karena akan digunakan untuk konfirmasi dari admin Service Desk.
Nah, teman-teman nanti ketika sudah konfirmasi, maka tiket akan ditutup seperti itu ya, teman-teman. Oke, ketika tiketnya selesai teman-teman, bisa dilihat di daftar tiket selesai. Ketika klik detail, maka teman-teman akan melihat obrolan, dari admin service desk seperti itu ya. Kalau teman-teman nomor WhatsApp-nya tidak aktif, nah kemungkinan admin service desk akan, chat di kolom kolom obrolan yang di tiket ya teman-teman. Jadi mohon diperhatikan apabila teman-teman input tiket juga, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk, teman-teman yang akan memberikan nilai dan rating pada ulasan tiket, bisa dipilih di tiket selesai, kemudian detail, masukkan rating dan review di bawah ya teman-teman, di kolom yang sudah ada tanda merahnya, kemudian diklik nilai. Oke, sebelum masuk ke keamanan data, silahkan teman-teman apabila ada yang ingin bertanya. Saya, absen dari raise hand pertama ya, ada Kak Fauzan Aditama. Halo Kak Fauzan. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke yang kedua ini, namanya Link ya, siapa ini ya? Oke, saya lewat terlebih dahulu ya Kak, silahkan untuk, namanya bisa diperbaiki Halo atau Kak, maaf Kak. diganti. Siapa ini? Kak, saya ada suaranya. Fauzan tadi yang resen. Oh oke, kenapa Kak? Kak, mau nanya ini buat aktivasinya ada tenggat waktunya nggak ya Kak? Terus ini ada record-annya apa enggak? Iya, oke. Kalau, aktivasi tidak ada tenggatnya, tapi bisa dilakukan secepatnya setelah cetak berita acara di SIDS ya, Kak. Oke, terus Iya. untuk record dan materi nanti akan dibagikan setelah, acara ini selesai. Itu video apa gimana Kak? Iya, heeh, rekaman videonya, materinya gitu ya, nanti di-share. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Indra, silahkan. Nggak jadi Kak, udah selesai Oh, tadi. oke. Heeh, Maaf ya baik. Kak. Iya, siap. Oke, Kak Paras silahkan. Halo, suara saya masuk ada ya? Iya. Ya, Miss Ibu mau nanya. Ini kan tadi tuh saya udah aktif SSO kayak gitu. Username-nya cuman nggak bisa custom itu ya, Bu ya? Iya. Oke, teman-teman diingatkan kembali ya untuk username saat ini di-generate-kan oleh sistem, jadi tidak bisa di-custom ya, teman-teman. Oh, nggak bisa ya? Nggak Iya, bisa gitu diubah sih. juga ya. Oh, nggak bisa dirubah juga? Iya. Oh, gitu. Ya udah, Bu, itu aja, Bu. Makasih. Iya, siap. Sama-sama. Jelaskan ya. Oke, untuk yang selanjutnya ada dari Kak James Brilliant. Ini ada nggak suaranya? Iya, ada. Ini kan mau nanya, kan dari awal ini kan pakai Microsoft ya? Iya. Berarti sama pembelajaran itu sampai dari awal sampai akhir itu gunainnya Microsoft ya, yang tadi dari SSO gitu? Iya, betul. Oh, iya. Thank you Kak, cukup itu aja. Soalnya Iya. tadi agak ketinggalan dikit. Baik, oke. Oke, kita lanjut ke Kak Revano Fabiansyah. Halo Kak Revano, suaranya tidak masuk.
Oke, Kak Revano bisa di chat saja ya apabila ada kendala, nanti akan rekan-rekan bantu. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut terlebih dahulu ke Kak Satari. Iya Kak, ada suaranya Kak. Ada. Kalau mau nyalain autentikasi 2 faktor buat iGrasias tuh gimana ya? Tadi kelewat soalnya. Oke, nanti linknya ada di materi juga ya Kak. Nanti kakaknya udah masuk iGrasias? Udah, semuanya Oke, udah. Nah di situ ada menu akun, kemudian Iya. pengaturan out, ada apps out Oh setting. iya, ada pengaturan out. Nah di situ ikuti langkah-langkahnya aja sampai selesai ya, sampai langkah keempat. Diklik aja ya Kak? Diklik aja. Oke. Nah terus sama tadi kan autentikasi yang waktu bikin akun Microsoft ya. Saya tuh make aplikasi Authent dari Microsoft-nya. Saya scan tuh langsung masuk gak Kak? Langsung nggak make kode-kode kayak gitu. Apa udah Iya. aman ya Kak? Iya nggak apa-apa karena itu sama-sama Microsoft ya, jadi si Microsoft ini akan ngebaca jadi langsung kehubung, nggak masalah sih itu. Oh, berarti kalau nggak usah masukin kode juga nggak apa-apa berarti ya? Iya. Oke, makasih Kak. Terima Iya, kasih. sama-sama. Oke, ini yang terakhir ya, nanti kita lanjut ke materi keamanan data terlebih dahulu. Di sini ada Kak Nazif Tahta, silahkan. Iya Kak, suaranya tidak terdengar Kak. Ini udah ditanyain, Kak. Oh, udah ditanyain, oke. Baik teman-teman, kita lanjut dulu ya materinya ke keamanan data. Nah di sini, teman-teman silahkan pentingnya menjaga keamanan data pribadi, seperti itu ya, maupun akademik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini teman-teman ada beberapa poin ya, silahkan bisa disimak. Yang pertama, selalu aktifkan MFA atau Multi-Factor Authentication. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengunci perangkat teman-teman, seperti itu ya. Selalu melakukan backup data secara berkala dan simpan data penyimpanan yang disediakan oleh instansi. Kemudian di handphonenya matikan Bluetooth dan NFC jika tidak digunakan ya teman-teman. Kemudian tidak mengungkapkan atau menyebarkan data pribadi milik orang lain atau data instansi secara tidak sah. Hindari penggunaan perangkat publik, terutama untuk aplikasi sensitif atau akun pribadi. Seperti itu ya. Turut serta dalam menjaga keamanan data instansi. Matikan GPS jika tidak digunakan. Selalu berhati-hati dengan phishing dan scam di medsos, WhatsApp, email, atau SMS. Nah, ingat segera menghubungi pihak kampus apabila terjadi kehilangan ya teman-teman, seperti itu. Oke, sudah selesai nih materinya gitu ya teman-teman. Ini kontak service desk yang bisa teman-teman hubungi, silahkan hubungi kontaknya. Mohon tidak di-spam ya kalau menghubungi service desk karena nanti antrian teman-teman akan dari bawah kembali, seperti itu. Silahkan apabila ada yang ingin berkunjung bisa langsung ke gedung Panambulai, di service desk ada di lantai 1, seperti itu ya. Oke teman-teman, sebelum itu ada yang ditanyakan kembali? Saya lanjut terlebih dahulu dari Kak Adi Nugraha Dharma Putra. Cek, suaranya kedengaran? Iya, kedengar. Izin bertanya, untuk mahasiswa S2 yang dulunya pernah di Telkom University dan sudah memiliki SSO itu apakah perlu membuat SSO baru atau bagaimana ya Kak? Oke, jadi untuk S2 yang sebelumnya sudah S1 itu tetap harus menggunakan SSO yang baru dikarenakan akunnya berbeda ya, seperti itu. Untuk data-data S2-nya akan mengikuti akun yang S2 juga, seperti itu. Oh, baik, terima kasih Kak. Baik, sama-sama. Kita lanjut ke Kak Ahmad Zidni.
Boleh, Kak Ahmad Zidni. Iya, saya mau bertanya terkait SSO ini. Jadi kan SSO punya beberapa layanan. Kira-kira dari SSO ini juga ada langganan ke suatu akses jurnal tertentu nggak, Bu? Apalagi untuk mahasiswa pasca sarjana. Seperti itu. Terima kasih. Oh, jadi untuk akses jurnal ya. Nah, untuk akses jurnal ini bisa ditanyakan ke bagian Open Library atau perpustakaan. Nah, di situ lengkap nanti penjelasannya seperti itu ya, atau bisa ditanyakan langsung ke admin Open Library-nya seperti itu. Walah, baik. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Kita lanjut ke Kak Irsyad Sasmoyo. Bisa didengar nggak saya, Bu? Iya, bisa. Ini saya pengen nanya tentang Microsoft 365. Nah, pertama itu kita kan pas aktivasi SSO kita dapat akun. Nah, itu akunnya harus digunakan wajib atau bisa kita pakai yang akun privat kita? Nah, oke. Jadi untuk akun dari Telkom ya, seperti itu untuk akses Microsoft silahkan teman-teman apabila tidak akan menggunakan, tidak masalah, itu hanya layanan yang bisa teman-teman gunakan sebagai bagian dari mahasiswa Telkom University. Jadi apabila ingin menggunakan akun pribadi, saya mau pakai akun pribadi saja karena ada, itu tidak masalah ya. Digunakan Ya, terus seperlunya saja. Oke, siap, Mbak. Terus kemudian untuk di Teams misalkan itu harus pakai akun dari SSO atau pribadi nggak apa? Iya, kalau di Teams itu harus menggunakan akun SSO karena nanti dosen-dosen akan assign tugas seperti itu ya, assignment seperti itu, kelas itu langsung menggunakan data SSO seperti itu. Oh, begitu. Itu saja, Mbak. Terima kasih. Ya, baik, sama-sama. Oke, yang terakhir ya, ada Kak Matthew, silahkan. Tes. Ya. Kak, tadi saya kayaknya kurang dengar kalau kita udah punya bawaan Word, terus ada ya hal-hal yang ada di Microsoft 365 itu udah bawaan dari laptop, apa harus maksa ganti lagi Mbak, Kak, ke 365? Kayak Word Nah, 365. oke. Nah, kalau misalkan Kakaknya sudah ada versi yang pribadi ya di laptopnya, itu tidak masalah tidak diubah ke Microsoft 365 seperti itu. Namun apabila Kakaknya ingin yang berlisensi Microsoft 365, silahkan bisa diinstal. Nah, apabila ingin menginstal versi 365, versi yang lainnya seperti misalkan Microsoft Office 2019 gitu ya, itu bisa di-uninstall terlebih dahulu untuk menikmati versi Office yang 365 seperti itu. Oh iya, nggak wajib ya, Kak? Nggak wajib, itu option aja. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Baik teman-teman, untuk sesi pertanyaan dari saya dicukupkan ya. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan dilanjutkan ke kolom komentar. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah menyampaikan materi sosialisasi User Education SSO dan layanan TI pada siang hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir yaitu penutupan. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah hadir pada siang hari ini. Semoga sesi ini bisa memudahkan teman-teman sekalian untuk melakukan proses ke depannya mengenai aktivasi SSO dan penggunaan layanan TI. Jika ada pertanyaan atau kendala bisa langsung kontak ke nomor layanan kami dan jangan lupa untuk teman-teman mengisi form kehadiran sosialisasi yang sudah di-share pada via chat ya teman-teman ya. Saya Nurul Hidayati selaku MC pamit undur diri. Terima kasih. Kehadiran belum bisa. Sudah. Kak, so filenya dikasih nggak, Kak?